Halo guys, selamat bergabung di channel ini dengan aku Mas G. Di channel ini kita akan membahas seputar sepak bola nasional. Kita dukung bareng-bareng sepak bola nasional kita, timnas kita. Kalau ada kurangnya kita kasih masukan, kita kasih kritik supaya kedepannya timnas kita ataupun sepak bola nasional kita bisa bersaing di Asia atau bahkan di level dunia. Di momen ini, malam ini, hari ini, Selasa tanggal 19 November, timnas kita akan menghadapi atau melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga menghadapi timnas Arab Saudi. Memang malam ini bukanlah malam yang mudah untuk kita karena lawan kita juga jauh berada di atas kita, yang mana Arab Saudi. Tetapi di leg pertama kemarin kita bisa berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandangnya ya dengan skor 1-1 lewat gol dari Sandy Walsh, awalnya dari tendangan Ragnar Oratmangun ya. Kemudian bola mengenai Sandy Walsh berbelok arah dan masuk ke dalam gawang Arab Saudi. Nah, malam ini giliran kita yang akan menjadi tuan rumah dan kita harus memaksimalkan momentum ini untuk raih kemenangan pertama kita di dalam kualifikasi Piala Dunia ini. Beberapa hari yang lalu kita sudah menghadapi Jepang ya, dan hasilnya juga kurang memuaskan karena kita kalah telak, dan saat itu juga banyak sekali kritikan yang masuk. Banyak sekali kritikan yang masuk yang menyuarakan untuk Coach Sintayong mundur dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Nah, laga malam ini akan menjadi momentum apakah nantinya Coach Sintayong akan bisa bertahan di timnas atau bakalan didebak dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Kalau nanti malam kita bisa berhasil meraih poin ya, setidaknya imbang gitu, mungkin nasib Coach Sintayong masih aman. Tapi kalau kita nanti malam kalah atau bahkan kebobolan banyak gol, tentu ini suara-suara STI itu akan semakin kuat menggema di masyarakat Indonesia. Selain itu, memang Pak Ketum, Pak Erick Thohir kemarin sudah mengatakan bahwasanya laga setelah Arab Saudi nanti malam ini, bakalan ada evaluasi besar-besaran terkait hasil yang diraih timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia di bulan November ini. Aku juga nggak tahu ya nanti endingnya gimana. Apakah di evaluasi ini nanti bakalan menyinggung terkait masalah apakah Coach Sintayong ini akan dipertahankan atau diputus kontraknya. Dan aku sih juga berharap kalau memang nantinya kemungkinan terburuk ya Coach Sintayong itu harus pergi dari kepelatihan timnas Indonesia, nantinya kita bisa mendapatkan pelatih pengganti yang lebih bagus lah ya, kasarnya lebih bagus. Tapi teka-tekinya itu guys, kira-kira siapa pelatih yang cocok untuk menggantikan Coach Sintayong. Secara Coach Sintayong di Indonesia itu juga sudah cukup lama, 4 tahun ya kalau nggak salah. Walaupun belum mendapatkan gelar, tapi beliau sudah mengantarkan kita menuju ke pentas Asia. Dan kalaupun kita mendapatkan penggantinya masih teka-teki ya guys ya. Aku berharapnya kalau memang diganti itu yang pelatih yang benar-benar bisa memahami karakter pemain timnas kita. Kan secara keseluruhan ya timnas kita saat ini diisi oleh pemain-pemain yang backgroundnya berasal dari Belanda. Mereka sejak lahir dididik, dia berbicaranya memakai bahasa Belanda, dia dididiknya di Belanda, karir sepak bolanya kebanyakan juga ada yang di Belanda. Secara orang awam mikirnya kalau mereka berasal dari Belanda, kita juga harus punya nih sosok pelatih yang berasal dari Belanda. Supaya apa? Supaya nanti kalau mereka bermain kan sudah paham secara karakteristik permainan Belanda itu seperti apa, strateginya seperti apa. Kita tinggal menerapkan di timnas kita dan berkomunikasinya itu lebih mudah guys. PSSI sendiri sudah mengupayakan segalanya, termasuk untuk mempercepat proses perpindahan kewarganegaraan dari beberapa pemain ya. Seperti kemarin yang baru saja selesai perpindahan kewarganegaraannya yaitu Kevin Dix, yang juga sudah sempat
bermain atau menjalankan debutnya bersama timnas Indonesia saat menghadapi Jepang kemarin, tentu tidak heran kalau kemarin Pak Erick Thohir itu juga cukup frustrasi akibat kalah telak dari Jepang ya. Bahkan dia juga sempat mengancam tuh kemarin. Beliau sempat mengancam kalau memang beliau sudah tidak dipercaya lagi dengan proyek besarnya ini, dia siap mundur dari Ketua Umum PSSI. Aduh, ngeri banget sih. Jangan sampai ya kalau Pak Erick Thohir itu mundur dari jabatannya Ketua Umum PSSI, karena sejauh ini Pak Erick Thohir sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Beliau sudah memanage mulai dari Liga kita, Liga 1 berjalan lebih baik, dan sudah ada VAR di sana, dan timnas kita juga sudah berkembang menuju ke arah yang benar. Sudah disegani tim-tim atas Asia, bukan dipandang sebelah mata lagi. Ya, walaupun belakangan ini ada beberapa hal yang harus kita sayangkan karena kita kurang maksimal di beberapa laga kemarin saat menghadapi Cina contohnya ya. Saat menghadapi Cina kita harusnya bisa mendapatkan poin di sana. Tetapi kita dengan kurang beruntungnya malah tersandung, padahal kita awalnya tuh udah pede banget. Udah ekspektasi kita sudah dapat 3 poin nih dari lawan Bahrain dan Cina, tapi faktanya saat melawan Bahrain kita juga katakanlah kita dicurang gitu ya. Karena kita kebobolan di menit-menit akhir waktu itu, dan saat melawan Cina ini yang sangat disayangkan. Kita secara permainan tuh udah bagus, tetapi kita kurang bisa memaksimalkan peluang yang kita miliki. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita tingkatkan ke depannya supaya momentum sekecil apapun harus bisa kita maksimalkan menjadi sebuah gol. Dan saat menghadapi Arab Saudi nanti, semoga aja kita bisa setidaknya mengambil poin, kita bisa menahan imbang. Syukur-syukur kalau kita bisa mendapatkan 3 poin, juga syukur alhamdulillah. Pokoknya kita jangan sampai berekspektasi terlalu tinggi, karena kita juga tim yang underdog, kita tim yang berada di peringkat yang paling bawah secara klasmen dunia ya, dan di ranking klasmen grup pun juga saat ini kita memang yang paling bawah sih, baru mendapatkan 3 poin dari 5 pertandingan ya, dengan 3 hasil imbang yang sudah kita raih dan 2 kali kekalahan ya. Jadi kedepannya kita harus memperbaiki itu. Intinya kita harus berjuang lebih keras di beberapa sisa laga ini, minimal ya saat menghadapi Arab Saudi dan Australia kita bisa meraih poin, minimal 1 poin ya. Dan saat menghadapi Cina dan Bahrain kita nggak boleh imbang ataupun kalah, kita nggak boleh itu. Kita harus mendapatkan 3 poin masing-masing dari Bahrain dan Cina. Berarti total 6 poin harus kita dapatkan dari Bahrain dan Cina. Dan untuk melawan Jepang sendiri, aku juga nggak ekspektasi tinggi-tinggi lah ya. Nanti kalaupun itu kalah juga nggak masalah. Yang penting kita harus memaksimalkan 4 laga melawan Arab Saudi, Australia, Qatar, dan Cina. Ini harus kita maksimalkan, benar-benar maksimalkan. Karena kalau melawan Jepang itu kita udah jauh banget levelnya. Kita belum mampu ke sana lah ya, intinya belum mampu ke sana. Agar target kita finish di posisi keempat klasmen ini bisa tercapai. Menurut kalian berapa nih skor akhir dari pertandingan nanti malam? Coba kalian komen di kolom komentar.